Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Randa Ekonomi Nurul Masito MSI. Saya saat ini aktif sebagai dosen tetap pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sunan Giri, Surabaya. Saya mengabdi di Unsuri sejak tahun 1993 dan diangkat menjadi dosen tetap pada tahun 1997. Sehingga sampai saat ini saya telah mengabdi di Unsuri selama kurang lebih 29 tahun. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2000-2006 dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pula mata kuliah yang akan saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu manajemen keuangan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah KB 324107 berbobot 3 SKS yang terbagi atas 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah Student Current Rate Learning atau SCL dengan model pembelajaran berupa contextual learning, collaborative learning, menggunakan metode kuliah tatap muka, tugas kelompok, latihan soal, kuis, serta tes tulis guna memperkuat pemahaman konsep dan kemampuan analisis mahasiswa. Mata kuliah ini membahas materi terkait ruang lingkup manajemen keuangan, yaitu konsep laporan keuangan melalui perhitungan rasio keuangan, baik dari likuiditas, solvabilitas, serta rentabilitas. Kemudian yang kedua tentang pengelolaan modal kerja, yang ketiga pengelolaan piutang dan anggaran pengumpulan piutang, yang keempat tentang pengelolaan kas dan model-model manajemen kas, serta yang kelima pengelolaan persediaan melalui perhitungan Economic Order Quantity atau biasa disebut dengan EOQ dan Reorder Point atau ROP. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang konsep nilai waktu dari uang atau time value of money sebagai alat analisis keputusan keuangan, keputusan investasi, dan metode penilaian investasi, biaya modal, baik itu individu maupun biaya modal rata-rata tertimbang, hingga penilaian surat berharga melalui obligasi, saham, dan CAPM. Untuk pencapaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini mengacu pada CPL program studi, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus. Dalam masalah ini adalah untuk memanfaatkan iptek dan penyelesaian masalah di bidang manajemen keuangan dan bisnis. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah atau JPMK terbagi menjadi 4, yaitu JPMK pertama menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan di bidang manajemen keuangan secara mandiri. JPMK 2 menguasai konsep dasar tertulis manajemen keuangan secara umum. JPMK 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang manajemen keuangan berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan JPMK 5 mampu menghasilkan iptek dalam menyelesaikan masalah di bidang manajemen. Adapun 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah pertama delivery, yaitu presentasi interaktif di kelas guna meningkatkan pemahaman mahasiswa melalui sistem akademik atau biasa disebut dengan LMS, yaitu di lms.unsuri.ic.id. Saya membagikan RPS, kontrak perkuliahan, dan materi perkuliahan yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa. Yang kedua, interaktif, yaitu 2 arah antara dosen dan mahasiswa dalam bentuk diskusi, tanya jawab, kolaborasi, termasuk melalui tugas kelompok berupa penyusunan makalah dan presentasi.
sejalan dengan pengalaman riset dan pengabdian di bidang literasi maupun keuangan. Kemudian yang ketiga adalah asesmen. Dalam mata kuliah ini dasarkan pada penilaian pada setiap pertemuan dalam bentuk kuis, latihan soal, tugas. Tugas itu bisa kelompok, bisa individu, dan tes tertulis dengan bobot penilaian yang bervariasi sesuai tingkat kedalaman materi, yaitu antara 5% hingga 15% per pertemuan. Selain itu terdapat penilaian sumatif berupa evaluasi tengah semester, yaitu UTS, yaitu di minggu ke-8, dan evaluasi akhir semester di minggu ke-16. Referensi utama yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah semua literatur manajemen keuangan ya, dari berbagai sumber, serta sumber-sumber dari jurnal yang bereputasi, termasuk hasil penelitian saya pribadi. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan dengan materi pada pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Sehat. Sehat dan siap untuk menerima materi manajemen keuangan. Baik, untuk materi hari ini ya, untuk pertemuan yang kedua, ini saya akan menjelaskan tentang konsep modal kerja. Dalam slide ini, konsep modal kerja itu dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja kuantitatif dan modal kerja kualitatif. Modal kerja kuantitatif atau biasa disebut dengan modal kerja bruto itu adalah modal kerja yang menunjuk pada jumlah keseluruhan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah satu pendekatan dalam pengukuran modal kerja ya, yang melihat total aset lancar tanpa memperhitungkan kewajiban lancar. Jadi modal kerja kuantitatif itu adalah keseluruhan dari modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Ya. Jadi tanpa melihat hutang perusahaan atau apa ya. Jadi semuanya yang dimiliki oleh perusahaan itu adalah modal kerja kuantitatif namanya. Sedang yang kedua adalah modal kerja kualitatif ya. Modal kerja kualitatif atau biasa disebut dengan modal kerja neto adalah modal kerja bersih. Artinya bersih di sini adalah modal kerja yang sudah dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Misalnya hutang ya, terus bayar pajak dan lain sebagainya. Sehingga modal kerjanya itu adalah modal kerja yang sudah dipakai atau sudah dibayarkan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan dengan pihak luar. Itu adalah modal kerja kualitatif namanya. Nah, ini ada dua konsep ya. Ada dua konsep untuk modal kerja yang ada di perusahaan. Kemudian kita bicara tentang modal kerja ya. Tadi sudah itu jenis macamnya modal kerja. Kemudian jenis-jenis modal kerja itu ada dua, yaitu modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Apa itu modal kerja permanen? Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus selalu ada di perusahaan untuk menjalankan kegiatan perusahaan tersebut. Nah, untuk modal kerja permanen itu dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Modal kerja primer adalah modal kerja yang minimal harus ada untuk menjamin kelancaran usaha dari perusahaan tersebut. Sedang modal kerja normal adalah modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan produksi normal. Jadi di sini modal kerja primer itu adalah modal kerja yang minimal harus dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam proses produksi. Ya. Nah, apa itu? Ya bisa yang pokok ya, yang pokok untuk memproduksi sebuah barang ya, yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengeluarkan hasil ya. Sedangkan untuk yang modal kerja normal itu adalah modal kerja
yang memang normal. Artinya normal di sini adalah sesuai dengan standar kebutuhan dari perusahaan tersebut. Kalau misalnya bisa saya contohkan ya, misalnya untuk roti begitu ya, untuk perusahaan roti berarti perusahaan normal ya berarti harus mengikuti seluruh proses yang ada untuk membuat sebuah roti gitu ya. Sedangkan untuk yang perusahaan yang modal kerja primer itu adalah memang untuk membuat roti seperti itu, tapi misalnya tidak pakai kemasan yang lebih bagus begitu ya, itu tidak pakai seperti itu. Jadi hanya untuk membuat sebuah roti. Jadi yang umum, yang layak itu kan roti ada kemasannya ya. Nah, kemasannya ini yang nanti masuk ke modal kerja normal. Itu yang modal kerja permanen. Sedangkan yang modal kerja variabel, ya namanya juga variabel. Variabel itu kan berubah-ubah ya. Jadi modal kerja variabel itu adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Modal kerja variabel itu juga dibagi menjadi beberapa. Ya. Jadi ada modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang berubah-ubah karena perubahan fluktuasi musim. Ya contohnya kalau pada saat Lebaran, nah itu membutuhkan modal kerja yang lebih besar untuk perusahaan garment misalnya. Itu sangat besar sekali dibutuhkan perputaran modal kerjanya karena kebutuhannya memang untuk Lebaran, Natal ya. Atau pada saat musim hujan, nah itu perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan pelindungan diri ya, pelindungan diri terhadap hujan. Apa itu? Payung atau mantel ya. Mantel itu perusahaan-perusahaan itu membutuhkan biaya yang lebih besar karena kebutuhan masyarakat untuk modal kerja, untuk menggunakan payung dan mantel itu lebih besar, sehingga modal kerjanya juga lebih besar daripada saat-saat musim panas seperti ini. Itu yang musiman. Kemudian ada modal kerja perekonomian. Modal kerja yang berubah-ubah karena faktor ekonomi. Ya, ini kalau faktor ekonomi itu kita tidak bisa memprediksi, unpredictable gitu ya. Apa itu? Ya seperti saat ini ya. Kondisi bensin naik ya. Kemudian sehingga menimbulkan semuanya menjadi naik. Karena apa? Nah, intinya kan karena minyak itu ada di Teluk. Jadi karena perang Teluk menyebabkan perubahan dari harga minyak ya, terutama perusahaan-perusahaan yang berkaitan atau yang membutuhkan minyak. Nah, itu sangat sekali membutuhkan tambahan modal kerja yang lebih besar. Jadi karena kondisi perekonomian atau pada saat terjadi banjir, nah seperti itu ya. Itu berubah-ubahnya sesuai dengan kondisi perekonomian yang terjadi pada saat itu. Kemudian yang ketiga adalah modal kerja darurat. Modal kerja yang berubah-ubah karena keadaan darurat. Misalnya karyawan mogok, banjir, perubahan peraturan perekonomian dan lain sebagainya. Jadi ini juga berpengaruh pada modal kerja ya. Jadi ketika perusahaan itu karyawannya mogok, otomatis kan proses produksinya terhenti ya. Untuk mengatasi yang seperti itu, perusahaan akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi untuk membuat proses produksi itu tetap berjalan ya, untuk memenuhi target penjualan di pasar. Jadi tidak seperti yang saat normal, tapi itu tadi membutuhkan biaya yang lebih besar karena kondisinya misalnya karyawannya jadi berkurang gitu, sehingga butuh tambahan tenaga lagi untuk tambahan ini kan membutuhkan modal ya, jadi modalnya akan bertambah. Itu jenis-jenis modal kerja yang dibagi menjadi dua, modal kerja permanen dan modal kerja variabel. Ini tadi sudah sedikit saya jelaskan di depan tadi. Jadi konsep modal kerja itu ada dua, konsep modal kerja kuantitatif yang berdasarkan jumlahnya modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan, dan modal kerja kualitatif yaitu yang
modal kerja perusahaan, tapi sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, ini contoh perhitungan. Oh, konsep. Ini sudah. Nah, ini di sini. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana modal kerja, terus kegunaannya apa, kemudian fungsinya bagaimana, jenisnya bagaimana, gitu ya. Nah, untuk ini ada pertanyaan? Ada, Bu. Oh ya, pertanyaan yang bagus dari Mas Dipa. Jadi modal kerja itu bisa berbentuk uang, bisa berbentuk modal. Modal itu artinya fisik modal, ya. Jadi modal kerja itu berbentuk uang kalau itu dipakai untuk membuat atau bahan baku untuk proses produksi. Ada modal kerja itu berbentuk barang. Apa itu? Nah, misalnya perusahaan ini saya contohkan ya, perusahaan tepung misalnya, dia kan membutuhkan apa namanya, perusahaan roti maksud saya ya, perusahaan roti itu kan membutuhkan tepung ya. Nah, kadang-kadang tepung ini sudah tersedia, jadi berupa tepung, jadi tidak beli lagi yang membutuhkan dana, tapi sudah berupa bahan baku misalnya. Nah itu, jadi modal kerja itu bisa modal kerja berupa uang, ada juga modal kerja yang berupa bahan baku yang sudah ada, gitu ya, yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Jadi itu. Sudah ya, kalau sudah saya lanjutkan. Ini ada cara menentukan modal kerja. Besarnya modal kerja baik yang bersifat permanen maupun variabel perlu ditentukan agar lebih baik, efektif, dan efisien. Dua metode yang dapat digunakan untuk menentukan modal kerja yaitu metode keterikatan dana, dan yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Metode keterikatan dana itu adalah metode yang digunakan atau untuk menilai seberapa lama dana itu terikat di perusahaan. Ya, jadi dari membeli bahan baku, diproses sampai dijual itu berapa lama. Semakin cepat maka semakin baik, semakin efisien. Kenapa? Karena uang itu akan kembali ke kas dan digunakan lagi untuk berputar untuk memproses produksi selanjutnya. Itu yang untuk keterikatan dana. Kemudian yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Nah ini, perputaran ini untuk perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan dana keterikatan atau dana itu yang dipakai itu lebih panjang. Jadi, saya contohkan tadi untuk perusahaan atau saudara menjual pisang goreng. Dari pisang menjadi proses produksi digoreng lalu dijual, nah itu berapa lamanya? Misalnya hanya butuh 2 jam, 3 jam. Tapi beda dengan perusahaan misalnya untuk membuat roti. Roti itu butuh proses ya. Prosesnya itu misalnya dalam waktu 3 jam. Kemudian untuk ini untuk mengembang itu dibutuhkan waktu misalnya 5 jam ya. Terus untuk itu setelah mengembang baru nanti diproses produksi di dalam pan itu berapa. Nah, kemungkinan untuk membuat roti dengan menjual pisang goreng itu berbeda ya. Demikian juga dengan perusahaan genteng misalnya, itu semakin lama berputarnya karena harus dimasukkan dulu di pengeringan ya. Untuk kan tidak bisa langsung dijual, itu butuh proses yang lama. Itu adalah metode perputaran modal kerja. Semakin lama berputar, maka dibutuhkan modal kerja yang semakin banyak, ya, semakin besar. Gitu ya. Itu untuk menentukan modal kerja. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan modal kerja.
Nah, ini ada kebijakan konservatif, moderat, dan agresif. Jadi yang konservatif itu adalah modal kerja. Sebelum kita masuk ke yang ini ya, yang kebijakan modal kerja, ini ada contoh dulu yang saya perlihatkan. Jadi contoh perhitungan tentang keterikatan modal kerja, ya, keterikatan modal kerja dan metode perputaran modal kerja. Ini contohnya, ya. Jadi ini contohnya, ya, dari neraca yang disajikan ini, kemudian dapat dihitung modal kerja kualitatif itu seperti itu, modal kerja kuantitatifnya seperti itu, fungsional seperti itu, perputaran ya ini ya. Nah, ini adalah contoh untuk perhitungan modal kerja yang tadi disebutkan di depan adalah jenis yang kuantitatif ya dan jenis yang kualitatif. Nah, itu kemudian modal kerja fungsional. Ini adalah contoh ya. Saudara bisa melihat ini, ya, itu bisa saudara pelajari. Sekiranya nanti ini masih ada pertanyaan-pertanyaan, nanti disilakan. Jadi ini contoh yang bisa digunakan untuk perhitungan modal kerja jenis kuantitatif dan jenis kualitatif. Baik, ada pertanyaan lagi? Saya belum paham di bagian modal kerja. Modal kerja variabel. Nah, ini ya. Jadi modal kerja variabel itu adalah modal kerja yang sifatnya berubah-ubah. Jadi ada modal kerja itu karena kondisi saya tadi jelaskan kondisi ekonomi, perekonomian, bukan ekonomi, kondisi perekonomian ya, kondisi musim, kondisi darurat. Jadi mereka kebutuhan modal kerjanya berdasarkan pada saat-saat terjadi sesuatu yang tidak diprediksi sebelumnya ya. Jadi misalnya kayak darurat, nah itu kalau misalnya ada banjir, ada mogok kerja ya. Jadi saya jelaskan ketika karyawan mogok kerja berarti perusahaan itu akan kehilangan sebagian karyawannya ya karena mogok, sehingga padahal dia harus terus berproses produksi. Nah, itu dia membutuhkan biaya modal kerja yang lebih besar daripada pada saat kondisi normal. Sudah paham, Mbak? Baik, kalau sudah untuk evaluasi saya bisa bertanya. Baik, saya bertanya kepada Mbak Caca. Iya. Mbak Caca bisa jelaskan kepada saya apa perbedaan modal kerja kualitatif dan modal kerja kuantitatif? Yang pertama kuantitatif bruto, yaitu total aset lancar. Yang kedua ada kualitatif atau neto, yaitu aktiva lancar dikurangi utang lancar untuk melihat likuiditas. Ya, jadi yang namanya kualitatif adalah likuiditas. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri untuk sesi pertemuan kali ini. Mohon dipelajari di rumah ya. Jadi untuk selanjutnya nanti kita bisa evaluasi. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Selamat menikmati pembelajaran selanjutnya. Kalau tidak ada berarti saudara sudah bisa pulang ke rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pembelajaran ini saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran komitmen dan ikhtiar saya dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.